mohon waktu hari ini. Kebetulan kita mengundang dua orang pengajar dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr. Ana dan Dr. Budi. Jadi beliau akan menjelaskan kepada kita efek-efek diabetes kepada gigi kita, sistem gigi kita. Jadi untuk lebih jelasnya, kali ini saya akan mengundang mereka berdua untuk menjelaskan mengenai penjelasan diabetes dan pengaruhnya terhadap gigi kita. Saya persilakan Mbak Mary. Baik, Pak. Kita persilahkan Ibu Ana. Saya izin spotlight ya. Iya. Assalamualaikum Bu Ana, Ibu Dokter, Bu Budi. Selamat jumpa juga ini. Silakan. Ya, baik Ibu, Bapak, Ibu sekalian, saya perkenalkan ini adalah anggota MOBI dari Yogyakarta, Bu Ane dan Bu Sri Budiarti. Tapi saya diminta untuk manggilnya Bu Budi. Gitu. Saya jadi ingat waktu kelas 3 SD, kelas 2 SD itu. Ibu Budi. Ini Ibu Budi, ini Mbak Budi. Ya. Kebetulan namanya hampir sama dengan ibu saya, namanya kalau ibu saya Budi Harti, kalau ini Budiarti. Ya. Sama hanya Pak saya. Ya, baik. Kemudian beliau berdua adalah dosen pengajar pada Universitas Gadjah Mada, yaitu tentu saja materi-materi yang akan diberikan sangat penting buat kita, para penderita diabetes yang biasanya sering mengalami masalah pada struktur giginya. Sebagai informasi, kemarin Pak Supartono yang dari Surabaya juga berbicara, aduh, ini karena sesuatu saya harus cabut 7 gigi saya. Karena diabetes 7, Bu, banyak. Jadi aduh, sedih sekali ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berikut akan disampaikan oleh Bu Ana dan Bu Budi tentang materi yang berhubungan dengan kita. Silahkan Mbak Ana, Bu Budi, monggo. Saya mundur dulu. Iya. Ya, monggo. Ya. Saya mulai dulu ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami anggota MOBI juga, yang juga penyintas juga, yang sudah bergabung dari tahun yang lalu Desember. Kemudian ini saya kemarin dihubungin Bu Yuli sama Bu Mary untuk memberikan presentasi sedikit atau tambahan informasi tentang manifestasi diabetes yang ada di rongga mulut. Ya, jadi karena kita ini semua hampir semuanya itu penyintas ya, kecuali Pak Eko ya. Pak Eko sehat walafiat soalnya. Nah, jadi manifestasi diabetes itu kan nggak cuman yang tampak di tubuh aja, jadi di mulut pun itu termanifest. Jadi bisa dideteksi bahwasannya seseorang ini mempunyai riwayat penyakit diabetes ya. Nah, di sini saya akan tandem sama Dr. Budiatri ya. Jadi Dr. Budi ini juga dosen di Fakultas Kedokteran Gigi. Beliau mengajar di bagian ilmu penyakit mulut. Jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah dipersilahkan untuk mengisi acara di sini, cuman karena beliau kesehatannya masih terganggu kemarin, tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh sehingga baru bisa tampil hari ini. Untuk kayaknya saya dapat waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Nah, ini dalam 1 jam ke depan, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin diketahui yang lain, mungkin kami tandem aja berdua, minta izin untuk tandem. Saya akan coba share screen.
Oh, bisa nggak ya? Ya. Bisa, Bu, ya. Bu Mary silakan, Bu Mary Bisa. Bu Sampun Ana. Pak, sampun Pak. Oke. Ya. Ya. Sudah tampak ya? Kelihatan Ibu. Gimana nih caranya biar penuh ya? Diabetes di rongga mulut. Iya. Ya. Jadi kita tahu bahwa penyakit diabetes ini adalah penyakit gangguan metabolik tubuh di mana hormon insulin ini tidak bekerja sebagaimana mestinya ya. Kita juga tahu ada 2 tipe diabetes yang bisa diderita oleh penderita, yaitu diabetes tipe 1 dan 2. Yang paling banyak adalah tipe 2 ya. Jadi resistensi insulin dan kemudian ketidakberhasilan dari sel-sel tubuh itu untuk menangkap insulin ini supaya bisa bekerja dengan baik di dalam sel ya. Nah, selain manifestasi atau tanda-tanda klinis yang bisa kita lihat di dalam tubuh, maka di dalam rongga mulut pun akan tampak ada cerminan bahwasanya kita ini terkena dari penyakit diabetes ini. Kalau yang secara umum biasanya ada diagnosis keluhan-keluhan diabetes seperti poliuria, banyak kencing ya, polidipsi, banyak minum, polifagi, banyak makan, dan kemudian penurunan berat badan yang cukup signifikan gitu ya. Kemudian keluhan-keluhan lain yang di luar itu misalnya kesemutan, gatal, kemudian mata kabur ini juga kita sering ya mengalami itu. Kemudian misalnya impotensi pada pria, kemudian gatal-gatal pada vulva pada wanita, dan kemudian ada beberapa manifestasi misalnya mikroangiopati, nefropati seperti yang sudah sering diceritakan oleh Bapak Eko, kemudian penyakit-penyakit vaskular ya, jadi pembuluh darahnya itu kadang-kadang menebal, kemudian juga penyembuhan luka yang cukup lambat. Nah, kalau dari manifestasi oral itu banyak sekali yang kita bisa temukan. Jadi biasanya pasien itu datang ke klinik itu dengan keluhan-keluhan yang sangat spesifik sehingga kita bisa mencurigai apakah pasien tersebut menderita diabetes. Ya, jadi misalnya keluhan-keluhannya itu ya biasanya ada kerusakan pada jaringan periodontal. Jadi yang tampak sekali itu gigi-giginya goyang itu udah sering sekali. Kemudian juga beberapa gejala atau tampilan klinis pada lidah, kemudian pada mungkin mukosa pipi seperti itu, dan nanti akan dibahas satu persatu oleh Dr. Budiarti, dan saya akan membantu untuk melakukan atau mengurutkan slide. Nanti Dr. Budi yang akan presentasi. Ya Dok J, matur suwun Monggo Dok, ya. Kita mulai saja ya. Ya. Terima kasih waktunya. Dari Mobi, terutama Pak Eko, salam Pak Parsono, ketemu lagi. Jadi gini, sebetulnya diabetes itu tidak hanya di badan kita, ya, karena ada gangguan mikrovaskuler, sehingga gula yang terlalu banyak itu menyebabkan dia tertimbul di perifer, di ujung-ujung dari sel. Selnya itu organnya di mana? Kalau dia organnya di, misalnya di mata ya, nah itu nanti bisa terjadi retinopati. Ya, jadi di situ terjadi kematian dari sel yang diberi makan oleh pembuluh darah tersebut. Nah, ini sekarang kalau di mulut itu tidak hanya gigi loh ya. Jadi
ada jaringan pendukung ya, jaringan pendukung gigi. Jadi ini ada gingiva, yang ini periodontal disease itu jadi jaringan yang mendukung gigi ya. Nah, di sini tentunya ibu-ibu kalau ini sudah paham ya, email apa segala udah paham, kita nggak bicara itu. Di sini hanya kita bandingkan antara gigi yang normal dan periodontitis. Ya, jadi periodontitis itu adalah inflamasi peradangan di jaringan periodontal. Ya, nah manifestasi dari diabetes di mulut itu tidak hanya di periodontal. Jadi bisa menyebabkan serostomia atau mulut kering. Ya, akibatnya apa Bu, Bapak ketika mulut kering? Nah, seperti ini ya, terjadi gangguan pengecapan, ada rasa sakit ya. Walaupun tidak untuk berfungsi, rasa terbakar ya di sini karena ada perubahan vaskularisasi kapiler pada gingiva dan lidah. Ya, kalau tadi yang slide pertama itu antara gigi dengan jaringan pendukung. Jadi ibu-ibu akan merasa haus dan rasa lidahnya itu rasa terbakar seperti itu. Kemudian apa akibat dari gula darah yang tinggi? Di saliva pun itu gulanya juga jadi akan tinggi, ibu-ibu, bapak-bapak. Akibatnya apa? Akibatnya mempengaruhi kesehatan mulut. Karena saliva yang sehat itu dia punya sel-sel untuk mencegah infeksi. Itu makrofag dan neutrofil. Ya Bu, sedikit nyerempet-nyerempet ilmiah ya Bu ya. Ini informasi. Jadi memang itu adalah sel yang mencegah terjadinya inflamasi, peradangan. Ya. Nah, ketika gula darah tinggi, gula di saliva pun juga akan tinggi. Ya. Oh, tentang makrofag dan neutrofil itu nggak bisa terjemahkan karena itu memang sel untuk anti radang. Ya, jadi dengan adanya makrofag, neutrofil, sel-sel mikroorganisme seperti bakteri, kemudian jamur, virus itu tidak akan menyebabkan infeksi, tidak akan menyebabkan radang dalam tubuh di rongga mulut seperti itu. Ya. Kemudian dengan adanya saliva, dengan adanya gula yang tinggi, cairan saliva juga gulanya tinggi yang ada di saliva karena komposisi saliva itu dengan darah itu sejajar ya. Jadi boleh dibilang kalau saliva itu di mulut, tapi kalau untuk darah itu di seluruh tubuh. Nah, akibat dari serostomia itu bisa juga, bukan akibat dari serostomia, saliva yang pada orang diabetes itu bisa menyebabkan kan mulut kering. Karena apa? Karena salivanya berkurang. Padahal saliva itu gunanya ya bisa. Jadi ini antara saliva yang berkurang dengan mulut kering itu sampai sekarang masih terjadi perdebatan. Karena kadang-kadang ketika orang merasa mulut kering atau serostomia, ketika dilakukan tes, karena kalau di rumah sakit gigi dan mulut ya, terutama di UGM, itu untuk pasien yang dengan gangguan serostomia, kita mengadakan tes untuk curah saliva. Tes curah saliva itu air ludah kita ditahan di mulut, kemudian ditaruhkan di pot, ditimbang. Nah, kalau dia kurang dari 0,3 mili%, itu artinya dia memang hiposalivasi. Artinya apa? Salivanya, ya, aliran saliva dalam mulutnya berkurang. Atau rendah. Ya. Nah, itu masih perdebatan apakah benar serostomia ini karena salivanya turun, ataukah serostomia ini karena ada diabetes itu tadi. Karena gangguan
vaskularisasi yang mikro, ya, itu memang menyebabkan seperti saya bilang tadi, ujung-ujung dari yang dialiri darah itu akan menjadi mati. Ya, karena kita tahu darah itu membawa oksigen yang dikirim ke sel-sel seluruh tubuh. Kemudian akibat saliva yang banyak gula itu adalah media yang paling baik untuk berkembangnya bakteri, jamur, seperti itu. Padahal di mulut kita itu ada bakteri, ada jamur. Tapi di dalam mulut itu termasuk flora mulut yang bila dalam keadaan seimbang, dia tidak akan menimbulkan gangguan. Jadi tidak akan menimbulkan kandidiasis. Kandidiasis itu jamur yang muncul di mulut. Ya, biasanya warnanya putih-putih. Jamur di mulut ini Deana bisa slide berikutnya, Deana. Jadi jamur itu nanti di mulut bisa bentuk seperti ini, Bu, seperti susu yang nempel bisa di selaput lendir pipi, bisa di lidah, bisa di gusi, ya. Nah, ini jadi seperti ini, Bu. Jadi ini jamur-jamur di sini ini seperti ini. Ya, ini pada orang yang diabetesnya tidak terkontrol. Ya. Di sini juga terjadi glositis. Glositis itu adalah radang di papila-papila lidah. Jadi lidah kita ini ada kuncup kecap ya, Bu, ya. Makanya ketika gula kita tinggi, ya, kuncup kecap kita terganggu, makanan juga mungkin rasanya jadi nggak enak ya, Bu, ya. Nah, ini kalau terjadi kandidiasis. Kandidiasis bisa terjadi juga pada pasien dengan gula darah yang tinggi. Nah, sedangkan tadi saya sudah jelaskan yang pertama sekali tadi adalah periodontal disease. Ini juga, Bu, ya, ini juga kandidiasis. Jadi kandidiasis itu adalah jamur di mulut yang disebabkan Candida albicans. Candida albicans itu adalah jamur yang ketika dia muncul di mulut itu warnanya putih seperti ini. Alba putih, jadi Candida albicans seperti ini. Bisa seperti ini, jadi ketika di mulut, jamur itu bisa bentuk seperti ini, bisa seperti yang ini yang bentuknya erythematus atau pseudomembranous. Jadi bentuknya bisa merah, bisa seperti ada selaputnya, jadinya membranus ya, pseudomembranous. Tapi itu kan selaputnya bukan selaput asli ya. Jadi ketika diangkat ini dikerok itu bisa lepas. Makanya disebut pseudomembranous. Kemudian selanjutnya adalah tadi bisa menyebabkan penyakit periodontal, jadi jaringan pendukung ya, Bu, ya. Tadi yang saya jelaskan dari yang ini tadi pertama ya. Nah, penyakit periodontal atau jaringan pendukung ini disebabkan karena gula darah tinggi, terjadi kerusakan mikrovaskuler, akibatnya angiopati. Kematian dari angiopati itu kematian dari ujung pembuluh darah ya. Akibatnya terjadi gangguan metabolisme jaringan. Di sini terganggu gangguan metabolisme sehingga ini jaringannya jaringan yang rusak, Bu, ya. Kalau istilah kedokterannya nekrosis, sudah mati, busuk ya. Kemudian gusinya juga terjadi radang, jadi agak bengkak, bisa merah gelap ya kalau radang itu. Kemudian terjadi resorpsi. Jadi itu resorpsi kalau bahasa anunya apa ya, Deana ya? Kalau bahasa awamnya ya. Resorpsi alveolaris itu. Jadi
Alveolus itu jadi paru-paru ada alveolus, gigi juga. Ini alveolus ya. Tulang alveolusnya itu seperti tergerus ya. Tergerus tapi menyusut seperti itu dari dalam. Nah, biasanya kalau sampai ini sudah terjadi periodontitis, kemudian terjadi proses alveolusnya rusak, itu gigi-giginya goyah, ya. Makanya kenapa pada orang-orang diabetes itu giginya yang gula tinggi ya, yang gula darahnya tidak terkontrol, kenapa itu gigi-giginya goyah, kemudian bisa lepas sendiri dari kondisi yang seperti ini, ya, giginya goyah, kemudian lepas sendiri, sehingga ada pasien saya umur 50 tahun itu sudah habis giginya. Saya tanya kenapa, bukan pasien saya, pasien mahasiswa. Kenapa ini kok ya itu mula-mula kerowok, ada yang kerowok, kemudian tapi ada yang itu resorpsi prosesus alveolaris ya. Terus akibatnya giginya lepas. Jadi banyak. Nah, yang itu yang di kursor itu yang ditunjuk itu adalah akibat dari kalkulus juga bisa ya. Kemudian pada saat gula darah tinggi itu terjadi peningkatan kalsium dalam saliva yang akibatnya terjadi iritasi lokal. Berikutnya terjadi pembentukan kalkulus dan kalkulus itu nanti tertimbun di ujung-ujung di atas gingiva. Mungkin slide sebelum ini Ana. Nah, ini kalkulus nih. Ya. Itu kalkulus. Kalkulus ini dia akan masuk terus ke dalam jaringan periodontal. Bukan berarti ini wah ini ada kalkulusnya giginya kuat. Tidak, sebetulnya giginya itu sudah rusak pegangannya. Akibatnya ketika dibersihkan giginya goyang. Kalau tidak dibersihkan pun tetap aja dia nanti akan lepas karena dia terus masuk ke bawah sehingga akar gigi yang terpegang itu akan menyebabkan kurang dari 1/3 akar gigi yang terpegang, makanya giginya goyah ya. Kemudian tadi saya sudah mengatakan maaf, kalau ya kalkulus itu karang gigi, betul. Saya rasa memang saya harus menjelaskan ini secara ilmiah karena saya tidak bisa untuk menjelaskan secara acak-adul ya, karena memang ilmiahnya seperti itu. Cuma mungkin kalau ibu atau bapak jaringannya terputus, Ibu. Iya, iya. Sebentar ditunggu ya. Ya, kita tunggu normal kembali ya. Ya. Ya, ini menjawab pertanyaan Bu Liz, ya terlalu ilmiah kurang paham ya. Memang bahasa-bahasa kedokteran memang istilah-istilah itu sulit untuk mencari persamaannya, Bu Liz. Jadi, tetapi jangan khawatir, ini akan direkam dan akan akan kami sampaikan ulang di YouTube sehingga Ibu bisa mengulang berkali-kali dan kemudian biasanya Bu Ana dan Bu Budi, Bu Dokter Ana dan Bu Dokter Budi akan menjelaskan itu apa itu kata-kata asing itu sebenarnya apa ya, Bu Liz. Monggo, Bu Ana sudah Mbak Ana sudah kembali. Mbak Ana. Saya udah. Dokter Budi kok belum masuk ya? Mental ya. ini keluar lagi ya. Yeah. Ya, monggo Dokter Budi, silakan dilanjut. Masih di mute. Tolong. Suaranya, Dokter. Udah. Ya. Tadi sampai mana ya cerita kita ya? Mau cerita tentang apa tadi? Oh, penjelasan ilmiah. Sekarang karies ya. Tadi kita sudah jaringan pendukung. Sekarang tentang giginya. Tadi
saliva, air ludah ya, itu yang berkurang dan gulanya tinggi di situ, itu menyebabkan bakteri banyak ada di mulut. Sehingga bakteri itu ada bakteri yang pembentuk karies. Di ana bakteri pembentuk karies apa ya di ana ya? Saya kok lupa ya. Kayak Streptococcus, Staphylococcus ngaten, Dok. Yang khusus karies itu? Iya, itu. Itu ya. Staphylococcus aureus, ya. Ya. Streptococcus. Ya. Nah, itu jadi dia bisa, saya tadi bilang bahwa kalau gula yang tinggi di darah, di air ludah juga gulanya tinggi. Dan media yang baik untuk hidupnya bakteri. Nah, akibatnya di situ terjadi demineralisasi. Demineralisasi itu artinya apa? Mineral yang ada di gigi itu larut karena bakteri-bakteri pembentuk karies. Ya. Karena kalau gulanya tinggi, gula itu kan media. Kemudian gula juga berubah jadi asam di mulut. Kemudian gulanya berubah jadi asam, asam itu akan melarutkan mineral di mulut. Ya betul, Streptococcus mutan. Ya, yang nanti akan membuat luruhnya email. Jadi demineralisasi itu adalah proses dari karies gigi yang berlubang. Ya, makanya penderita diabetes itu harus benar-benar membersihkan gigi mulut, terutama ketika akan tidur. Ya, tidur malam, tidur siang, lebih baik lagi sesudah makan langsung bersih seperti itu. Ya, nah ini adalah konklusi ya dari semua yang saya ceritakan. Ada karies akar. Oh, belum selesai ya. Itu konklusi yang diceritakan di atas. Oh iya, iya. Nah, kemudian ada lagi pada orang yang kadar gulanya tinggi itu bau mulutnya khas bau keton ya, agak bau kayak manis, apa kayak bau buah seperti itu ya, kayak bau keton. Kalau saya bilang, kalau untuk Bapak Ibu yang pernah membau mulut orang yang gula darahnya di atas 300-400 dalam waktu yang lama, itu baunya khusus, seperti bau aseton seperti itu. Itu namanya halitosis. Halitosis itu bau mulut. Nah, nyerempet sedikit ya. Bau mulut itu bisa sebabnya bermacam-macam. Bisa karena diabetes, bisa kalau kita puasa ya, puasa Ramadan itu kan juga bau ya karena perutnya lapar. Bisa karena pasiennya menderita penyakit gastrointestinal. Gastrointestinal itu saluran pencernaan. Bisa juga karena dia ada gangguan, misalnya kanker ya. Pada orang yang kanker ganas, ya, itu juga terutama ya yang kanker ganas, misalnya leukemi, itu di mulut juga bisa ditandai, ya, bisa ditandai. Jadi mulut itu sebetulnya cermin kesehatan kita. Kalau mulutnya sehat, gusinya bagus, gigi-giginya bagus. Kalau misal pun sudah ada yang dicabut, tapi nggak ada karies, nggak ada yang kerowok, nggak ada yang goyah, nggak ada kalkulus, itu bagus. Biasanya itu nggak ada bau yang khusus. Tapi ketika dia misalnya menderita leukemi, itu nanti di mulut juga kelihatan karena gusinya bengkak-bengkak, ada perdarahan kecil-kecil di dalam mulut itu, di gusi, di lidah, di bibir, seperti itu. Kemudian juga orang yang punya sakit liver hati, ya, itu juga baunya khas. Jadi kalau untuk orang, terutama dokter gigi yang pernah membau bau diabetes, dia tidak akan pernah lupa. Ketika orang penderita diabetes ngomong, dia akan, kok baunya seperti gula darahnya tinggi, Mas. Jadi bisa. Saya pernah itu, kebetulan guru saya, dosen saya,
Kan kalau kita di Jogja biasa dengan dosen tuh panggil Mas ya. Nah itu, Mas, kok gulanya tinggi tuh Mas? Kok Ode? Kok tahu? Anu ya Mas, maaf ya Mas, bau gula tinggi tuh kok kebau ya sama saya bilang kayak gitu. Jadi mungkin teman, kalau teman apa sebelah kita atau depan kita itu bisa membau kalau umpamanya dia pernah membau orang dengan bau misalnya diabetes ya, itu baunya seperti ini. Kemudian orang yang gagal ginjal pun baunya khusus. Jadi ketika dia ngomong ini bau ureum tuh kayak amoniak gitu. Tapi agak tidak seperti, kalau amoniak itu kan seperti, maaf, seperti urin ya. Ya itu agak apa ya? Kalau orang Jawa bilang agak selemeng-selemeng, enggak keras banget baunya. Tapi kalau dia pernah membau itu akan kecium bau seperti itu. Jadi kalau karies itu ya, kalau karies gigi berlubang, kalau kita biasanya gigi krowok, kalau di Jawa krowok ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia mungkin kropos ya. Nah, seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Monggo kalau ada yang mau kita diskusi, berbagi info, semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Budi. Demikian paparan dari kami tentang manifestasi diabetes di rongga mulut yang mungkin selama ini tidak kita sadari ya, bahwasanya kita sebagai penderita ini juga bisa memunculkan tanda-tanda klinis yang ada di dalam rongga mulut, sehingga kita mungkin kurang aware ya, kurang perhatian yang lebih, bahwasanya itu juga harus dilakukan perawatan ya. Jadi Bapak Ibu kalau mengalami hal-hal yang seperti yang disampaikan Dr. Budi tadi di rongga mulut kita, mungkin Bapak Ibu bisa tindak ke dokter gigi untuk diperiksa lebih lanjut, dan mungkin apabila ada rasa nyeri atau ada rasa-rasa yang tidak nyaman atau perlu diperbaiki, bisa dikonsultkan dengan dokter gigi yang ada di wilayah atau daerah Bapak Ibu sekalian. Yeah. Nah, kemudian juga kerugiannya ya. Jadi apabila ada terpaksa di antara Bapak Ibu ini harus ada tindakan pencabutan gigi atau operasi yang ada di rongga mulut, itu kita juga harus menurunkan dulu gula darah kita, sehingga nanti proses penyembuhan lukanya juga lebih bagus. Jadi biasanya untuk begitu ya, jadi betul, harus gula darahnya kalau bisa dinormalkan, tapi tetap harus ada profilaksis. Tindakan profilaksis itu artinya kita persiapan sebelum dilakukan tindakan misalnya pencabutan, pembersihan karang gigi, itu pasiennya itu di cover ya, jadi diprofilaksis dengan pemberian antibiotik. Ya, sehari sebelumnya diberi antibiotik, kemudian baru dilakukan pembersihan karang gigi dan atau pencabutan gigi. Karena kalau tidak, itu nanti bakteri-bakteri yang di mulut akan mengganggu proses penyembuhan. Bisa-bisa terjadi perpanjangan waktu penyembuhan atau malah terjadi infeksi. Kebetulan teman saya ini, teman satu grup di grup 8485 itu dia cerita dia operasi gigi. Jadi gigi paling belakang itu akhirnya apa? Terjadi abses. Abses itu pernanahan ya. Di lukanya itu enggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia harus operasi lagi dan opnam, dan habis banyak sekali untuk kesembuhannya. Nah, kalau kita itu biasanya sudah membekali mahasiswa, ketika Anda mau mencabut gigi atau membersihkan karang gigi, ini loh harus ditanyakan, apakah ada
gangguan sistemik itu seperti diabetes, seperti itu. Kemudian tekanan darah tinggi, kemudian penyakit-penyakit yang ketika dia dilakukan pembiusan atau dilakukan tindakan, karena yang namanya bersihin karang gigi itu juga ada darah yang keluar ya, cabut apalagi. Nah, itu bisa terjadi infeksi dari situ. Itu harus ditanyakan. Ataukah ada kelainan jantung, minum obat rutin apa enggak. Kita tahu dia punya kelainan kalau dia minum obat rutin. Ya, jadi kalau ada pasien punya kelainan jantung, kita harus konsultasikan dulu ke spesialis jantung. Nggak bisa kita harus langsung cabut atau langsung bersihkan karang gigi. Seperti itu. Kemudian tadi kalau nggak salah ada yang tanya, oh mulut kering ya. Mulut kering itu biasanya bibirnya juga ikut kering loh. Dan kadang-kadang ada yang sering nggak sadar dititilin tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Di kopek-kopek, dikopek-kopek ya. Dikopek-kopek, dicari akhirnya berdarah bibirnya. Nah, itu tuh bahayanya nanti ketika dia nggak bisa sembuh, malah terjadi radang di bibir. Jadi ketika mulut kering karena diabetes, kita atasi mungkin dengan minum ya. Tapi jangan menjilat dengan lidah. Jangan menjilat bibir dengan lidah, karena di bibir kita kan tadi ada bakteri, ada jamur ya. Jadi bisa infeksi. Ini juga ada pertanyaan. Kenapa saya sering sebentar saya baca. Tegang gigi. Mbak Ana, istilahnya boleh screen-nya ya? diperlihatkan wajahnya. Jadi share screen-nya dihentikan. Jadi bisa kelihatan wajahnya Mbak Ana dan Bu Budi. Monggo. Biar para audiens bisa melihat. Jadi kalau Bu Ananya mulai. Oke. Nah, jadi istilahnya tadi ini ada yang tanya apa gigi saya sering tegang kemudian seperti beradu. Itu kalau istilah kedokteran giginya itu adalah grinding apa ya Dik ya? Kerot nek bahasa Jawa kerot. Apa ya Pak Eko ya kalau kerot itu? Kok saya bisa lupa sih. Jadi orang itu ketika tidur biasanya itu nanti dia akan krek-krek gitu tuh loh. Beradu atas bawah itu Dok. Krek-krek gitu tuh. Nah, itu tuh biasanya kalau di kedokteran gigi itu disebabkan ada ketegangan emosional, ketegangan fisik ketika siang hari. Atau juga orang punya kebiasaan menggerak-gerakkan seperti itu. Bruxism lah, yo. Bruxism kalau bahasa ilmiahnya bruxism itu kerot. Jadi menggerak-gerakkan gigi krek-krek seperti itu. Itu biasanya karena ada ketegangan psikis ya, seperti itu. Ini ada pertanyaan, timbulnya jamur di mulut, apakah bisa dirasakan? Biasanya rasanya itu rasa terbakar, Bu. Ibu apa Bapak tadi ya? Maaf. Jadi ada rasa terbakar di mulut itu karena adanya jamur tadi, Candida. Ya, jadi adanya Candida itu di samping mulut kering, terus ada rasa terbakar. Seperti itu. Obatnya ya anti jamur. Bisa sampai tenggorokan, mboten Dok? Itu kalau sampai tenggorokan biasanya kalau diabetes biasanya enggak ya. Kecuali diabetesnya sudah benar-benar enggak terkontrol, mesti di atas 400, 500 terus-terusan seperti itu mungkin terjadi. Kalau yang sampai tenggorokan itu biasanya pada penyakit orang-orang yang mendapatkan kemoterapi biasanya seperti itu. Kalau yang diabetes biasanya enggak. Kemudian tadi ada pertanyaan kalau giginya goyah, kalau gulanya 100, apa bisa kencang lagi? Enggak, kalau mau cabut gimana?
Oh, atau mau cabut di, oh ya yang Nah, atas kalau mau berarti. cabut seperti saya katakan tadi ke dokter, dan jangan pernah dusta. Tidak ada dusta di antara kita, kata dokter. Jadi harus kasih tahu, dok, saya itu penyintas diabetes, itu loh. Nah, biasanya dokter mungkin disuruh periksa gula darah dulu, dan jelas biasanya sebelum dicabut itu ada, saya bilang tadi, perawatan sebelum diabetes supaya tidak terjadi infeksi. Jadi kalau di istilah kedokterannya profilaksis ya. Jadi kegiatan untuk mencegah terjadinya infeksi akibat dari pencabutan seperti itu. Gitu Pak Eko. Kalau gula darahnya turun bisa kenceng lagi nggak dok? Kalau misalnya giginya goyang tadi, ini ada pertanyaan seperti itu, udah dijawab belum tadi ya? Oh gitu, kalau kayak gitu tuh, kalau dia masih tidak, artinya periodontalnya masih bisa baik lagi, biasanya bisa kenceng. Kalau tidak terlalu lama loh, dia di gula darah yang tinggi seperti itu, biasanya bisa kenceng lagi. Makanya orang diabetes itu bisa giginya kenceng kendor. Jadi nanti ketika gulanya tinggi, kendor, ketika gulanya bagus, kenceng lagi, seperti itu, bisa terjadi seperti itu. Tapi bisa juga permanen. Nah tadi Diana ceritakan bahwa diabetes itu bisa menyebabkan impotensi, itu benar. Ya. Jadi mungkin ini cerita pengalaman mahasiswa saya. Itu karena diabetes, itu ketahuannya diabetes itu ketika dia pas periksa di kedokteran gigi. Giginya kan goyah gitu. Terus kita tanya, yang kita tanya itu bukan gulanya berapa, enggak. Bapak kalau malam bangun malam untuk buang air kecil enggak, 3-5 kali. Itu poliuri. Bapak sering haus enggak? Iya. Terus ketika kita cerita kalau Pak itu nanti diabetes itu bisa menyebabkan kerusakan di mata, di saraf, bisa juga ke jantung, bisa juga impoten. Oh dia langsung, oh iya pantas dok, istri saya marah. Seperti itu Pak Eko. Jadi murid saya ikut ketawa, saya juga ikut ketawa. Ya itu, periksa gula. Maaf ini Bapak-bapak, moga-moga enggak ya Pak ya. Itu cuma pasiennya mahasiswa saya yang seperti itu. Lo marahnya kenapa Bu? Marahnya kenapa Bu? Karena tiba-tiba nggak bisa berfungsi? Ya karena vaskuler mikronya rusak Pak. Oh, kan kalau gulanya tinggi banget kan, padahal itu kan perlu saraf ya yang untuk gandungkan ototnya ya. Ya. Seperti itu. Iya. Kalau saya sih bukan karena nggak belajar itu ya. Jadinya secara diambil mulai dari kerusakan mikrovaskularisasi itu yang menyebabkan seperti itu. Itu tadi yang terakhir ada yang tanya gimana Pak? Ini dari Pak Ramli. Pak Ramli sebentar. Pak Ramli, ya. Bisa saya bacakan Pak? Bagi penderita maupun penyintas diabetes dengan berkurangnya cairan saliva ini, apakah juga akan mempengaruhi fungsi enzim amilase di mulut kita? Dan sebagian besar pengaruhnya, serta apa saja dokter yang akibatnya bagi pencernaan kita? Iya dok, moga dok. Kalau untuk pencernaan ya, karena biasanya orang itu ya seperti tadi Pak Eko ngendiko, kalau umpamanya badan kita tuh punya kayak balance, kalau umpamanya kurang dia akan balance ya, melakukan keseimbangan supaya biasanya kan homeostasis ya, betul. Jadi orang kan kalau umpamanya dia merasa kering, biasanya kan dia makan pakai yang berkuah. Iya, betul. Gitu. Akibatnya ketika dia masuk di mulut pasti sudah tidak merupakan barang kasar lagi. Sudah bolus, sudah diliputi oleh cairan, biarpun air ludahnya sedikit. Nah, kalau tentang enzim itu kebetulan saya tidak
paham tentang enzim amilase ketika air ludahnya berkurang. Jadi saya nggak bisa jawab itu, maaf Bapak. Cuma kalau umpamanya diabetes itu ya itu tadi. Kalau kering orang pasti berkuah atau minum ketika makan. Jadi supaya bisa masuk makanan itu, bisa ditelan seperti itu. Itu gimana Dek Ana? Mungkin Dek Ana bisa nambahin? Ya, jadi kalau untuk cairan saliva yang berkurang ini itu lebih berhubungan erat dengan glandula salivarius. Jadi penghasil salivanya, bukan secara langsung ke enzim amilasenya. Ya, bisa aja enzim amilasenya itu tetap bagus, tapi mungkin produksi sekresinya yang berkurang. Jadi organ yang bekerja untuk mengeluarkan itu yang mungkin terimbas oleh penyakit kita ini, gitu. Ya, jadi untuk pengaruhnya terhadap pencernaan ya banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Ya, bisa jadi misalnya bahkan dari muskulusnya atau otot-ototnya saja untuk bergerak atau berkontraksi itu juga dipengaruhi oleh saraf-saraf. Nah, ini kan terimbas, jadi saling berkaitan antara satu dengan lain, sehingga tidak terkhusus pada enzim amilasenya. Gitu, semoga menjawab. Menjawab pertanyaan. Dok, jaringan penyangga gigi yang sudah rusak apakah bisa diperbaiki dan gigi tidak goyah lagi? Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Saya ingin mencoba menurunkan gula darah serendah mungkin dan berharap gigi masih bisa diselamatkan. Apakah harapan ini realistis? Monggo. Ya, harapan realistis. Tapi kita ingat kalau misalnya cairan salivanya turun, kan saya tadi cerita bahwa nanti mudah terjadi mudah berkembang biak bakteri jamur. Itu juga kita bisa menolong dengan berkumur antiseptik mulut. Biasanya kita pakai merek dagang. Merek dagang kita biasanya mungkin pakai Bactidil, iodin seperti gitu. Tapi jangan yang mengandung alkohol ya. Oh. Kenapa? Jangan mengandung alkohol. Karena kalau mengandung alkohol, ketika kita berkumur, itu mulut kita tambah kering. Oh. Baik. Kemudian jadi, ada pertanyaan lagi. Ini kebetulan gigi taring atas saya sudah goyang 3 minggu. Memang gusinya naik. Dokter gigi sih bilang cabut saja. Ya. Meski giginya semua tanpa tambalan. Apakah begitu, Bu Budi? Iya. Ya lebih baik kalau dokternya sudah bilang cabut saja dan goyang. Jadi goyang itu gini. Goyang itu kita kan punya akar gigi ya. Ya. Biasanya kalau dia masih di 2/3 akar giginya terpegang, itu goyangnya tuh masih ya derajat kegoyahannya nggak gitu nggak gitu goyang ya. Tapi kalau sudah tinggal 1/3 itu goyangnya kan ini banget ya, luas gitu ya. Akibatnya ketika makan nanti sakit. Waktu makan kan kena makanan dia tambah ini kan biasanya sakit. Nah, supaya nanti tidak menyebabkan gangguan lagi luas, lebih baik dicabut memang. Seperti itu. Untuk orang yang sudah sudah umurnya udah nggak muda lagi artinya. Seperti itu. Apakah mungkin gigi yang semacam itu masih bisa dikoreksi kembali oleh tubuh kita? Kembali itu pertumbuhan akarnya kembali seperti semula. Saya tadi bilang itu periodontitis itu jaringan pendukung. Radang jaringan pendukung itu nanti dilihat Pak Eko. Oh. Iya. Terutama kalau dia nanti dilihat rusaknya keparahannya, keparahannya. Ya. Kemudian ujung akarnya terpegangnya sudah seberapa? Oh, baik. Gitu. Tapi kemungkinan itu selalu ada untuk diperbaiki. Kemungkinan ada selama kita bisa menjaga kalau diabetes ya, gula darah kita, kemudian suasana mulut kita. Suasana mulut kita itu artinya
bisa bakterinya dikurangin, jamurnya dikurangin, seperti itu. Nampaknya kalau ke pengetahuan naturopatik, pertumbuhan bakteri nampaknya selalu sejalan dengan pertumbuhan gula. Iya, makanya saya tadi bilang kan, kalau Iya. gula tinggi itu kan media buat Betul. bakteri berkembang biak, jamur berkembang biak, seperti itu. Ini Jadi benar-benar memang selaras dia. selaras. Begitu Tinggi. gulanya tinggi, bakteri, jamur udah berkembang di situ. Berkembang, ya. Mm-mm. Kemudian tadi ada lagi pertanyaan, kalau pakai protesa, Protesa itu gigi tiruan, Pak. Gigi tiruan. Oh ya. Mm-mm. Ini sudah dijawab ya sama? Belum. Pertanyaannya belum tahu. Saya nyari ke atas terus, Mas. Kalau pakai protesa, apakah bisa menjadi goyang? Apanya ya? Goyang. Protesanya apa giginya, Bu? Kan giginya udah nggak ada. Apa giginya? Giginya kan udah nggak ada. Goyang terus ya. Ya, yang goyang apanya ya, Pak? Ini Pak Ari. Pak Ari. Pak Ari. Kemudian apalagi ya? Masih banyak pertanyaan nampaknya. Berapa batasan gula darah sehingga gigi bisa dicabut? Ini penting juga, ya. Kalau kita biasanya di bawah 200 itu artinya sesaat ya. Sesaat di bawah 200 itu bisa dilakukan pencabutan. Karena biarpun gulanya normal, itu tetap profilaksis Pak Eko untuk orang diabetes. Oh, iya. Ya, karena gula itu kan turun naik toh. Betul. Tergantung dari kehidupan asupan makanan. Suasana hati juga ya. Kemudian mobil kalau tidur kok sering ngiler. Itu ya. Ini Bu Ana tuh. Buat saya atau Bu Ana itu? Itu buat Pak Eko aja yang menjawab. Pak Eko. Ini sering ngiler dan makanan nih, Bu. Baik. Saya rasa tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Sekali lagi kalau Anda kata ingin bertanya, mumpung ada 2 orang dosen dari kedokteran gigi, Fakultas Kedokteran Gigi dari Universitas Gadjah Mada. Ini bukan kebetulan ya, suatu hal yang langka. Jadi Bapak Ibu bisa berkonsultasi, bisa apabila ingin mengetahui mengenai kesehatan gigi, silahkan dituliskan di chat. Tapi apabila tidak ada, ya. Oh ini tadi Pak protesanya yang goyang. Oh ya. Protesanya. Oh ya. Monggo. Iya. Jadi kalau ada orang yang gula darahnya tinggi, itu jaringan pendukung. Jadi kalau sudah jaringan pendukungnya kan tinggal gusi Pak. Kalau orang pakai protesa itu makannya pakai gusi, ya kan? Karena di atasnya ada gigi tiruan. Nah, kalau orang untuk yang gula darah tinggi nggak pengaruh, hanya kalau dia mau tidur itu harus dilepas untuk memberi kesempatan dari gusi untuk istirahat, nggak menyangga protesa. Gitu. Kalau nyangga protesa terus cepet aus ya, gingivannya ya, ya. Iya. Jadi itu yang menyebabkan gampang goyah. Oh ini, karang gigi bagi penderita DM bukan? Iya, betul. Jadi kalau usahakan ya di dalam mulut orang penderita DM itu sehat. Ya, betul. Sehat tuh artinya tidak ada gigi yang berlubang, tidak ada karang gigi, kemudian lidahnya juga itu bagus. Lidah yang bagus itu jadi nggak seperti tadi ada yang merah, ada yang putih, enggak, tapi halus. Jadi kan ada kecap ya, Dek, kuncup kecapnya ya. Iya. Epitel papila di situ yang untuk merasakan makanan, untuk juga ketika soalnya kalau itu
apa lidahnya itu ada infeksinya, baunya juga nggak enak. Ngomong aja nggak enak. Orang banyak kalkulus juga baunya nggak enak, Pak Eko. Oh, Ngomong aja udah kebauan. Wih, ini bau mulut kotor ini. Seperti itu. Karena ada kalkulus. oh, iya. Apalagi gigi yang kerowok. Gigi yang kerowok itu juga baunya nggak enak, apalagi yang sudah sarafnya mati. Oh, iya. Oh, Kemudian ini ada ada pertanyaan. ada pertanyaan. Saya boleh nggak giginya dibungkus, gigi asli dibungkus? Veneer, di veneer, Veneer. Dok. Ya. Sekarang baru viral Oh ya. enggak, ini di bukan veneer. Dek, bukan dikikis kecil dulu kemudian dibungkus Dek, mahkota gigi jaket. Oh, mahkota. Oh, tadi ada yang pakai Jaket. veneer ya. Apa bedanya dengan berarti. veneer dengan jaket, Bu? Kalau Beda jaket itu biasanya tuh gini Pak Eko, misalnya giginya berlubang ya di samping kiri kanan. ya. Kiri kanan gigi. Nah, itu dikecilkan, terus dibikinkan selubung. Sarung. Kayak sarung gitu, kayak jaket ya. itu yang nutupin Ya. gigi itu. Itu Sehingga jaket. jadi Kalau veneer berbeda dengan jaket. veneer kita kayaknya di kedokteran gigi tuh enggak ini ya. Oh. Veneer itu cuma dilapisin aja permukaannya, Pak Eko. Oh, gitu. Untuk penderita DM tadi barusan boleh Pak berkumur pakai obat kumur seperti yang povidone iodine ya, nama dagangnya povidone iodine, nama zat dasarnya povidone iodine, kemudian bisa betadine, Bactidol, seperti itu. Ini gusi yang warna hitam. Berkaitan dengan ini, Dok. Tadi kita kumur tidak boleh ada alkohol ya, karena kita akan makin kering. Karena di situ bersarang ya, artinya mulut tuh gula tadi itu merupakan media tumbuhnya bakteri, jamur ya. Nah ini kalau misalkan kita dalam naturopatik ini kan bakteri, jamur itu kita bisa lemahkan atau luruhkan dengan kita menjaga pH ya. pH, yeah. Apabila kita itu berkumur, ini yang sering saya lakukan karena kadang saya juga di mana gula darah saya di atas 98 itu saya karena usia dan saya punya sebelum ikut MOBI ini banyak mengalami gangguan-gangguan gigi, itu saya memang paling berkumur menggunakan pH tinggi. Saya gunakan soda kue, saya larutkan dalam air netral, dalam arti air normal ya, tidak dingin dan tidak panas. Itu kemudian saya pakai kumur, Bu. Itu bisa sehari 2 kali. Itu sangat drastis, bisa sangat membantu. Saya rasakan bau itu memang hilang. Apa kira-kira itu bisa kita lakukan? Jadi gini Pak, kayaknya bisa ya Pak ya, karena beberapa pasta gigi itu pakai soda kue ya Pak ya. Ya, beberapa ada baking soda. Iya, ada pakai baking soda seperti itu. Jadi saya rasa itu bisa Pak Warsono. Baik, terima kasih. Itu. Yeah. Cuma enggak semua pasien itu mau mengerjakan itu. Kalau umpamanya pasiennya mengeluh kita, jadi kita kan biasanya langsung kasih sediaan yang sudah ada aja. Gitu. Kemudian nih pertanyaan buat Bu Budi sama Bu Anne. Bu dokter, saya mau tanya, saya sebelum ikut MOBI, gusi saya warnanya agak hitam. Setelah kurva terbalik jadi warna merah muda. Apa yang terjadi itu, Dok? Kira-kira apa? Ya, saya menyembuh ya. Ya, moga dokter Budi aja. Oh, jadi gini. Gusi yang warnanya hitam itu adalah karena adanya deposisi dari melanin di gingiva. Biasanya gusi yang hitam itu kalau pada orang perempuan itu merupakan pewarnaan fisiologis ya, pewarnaan asli seperti itu, ya.
Kalau nanti dia berubah jadi merah jambu karena Mobi, ya alhamdulillah, jadi lebih cantik. Tapi saya belum pernah membaca tentang hubungan antara gusi yang hitam, ya. Kalau istilah kita itu ada, terutama biasanya perokok Pak Eko, namanya smoker melanosis. Oh iya. Jadi di perokok itu kan hitam gusinya biasanya seperti itu. Nah, begitu dia mulai berhenti, itu akan nurun. Nah, kalau ini tadi ada ibu ya yang Bu Yeti, dengan ikut Mobi dia bisa jadi merah jambu, mungkin bisa diteliti deh Ana. Ya dok, Ya kan? siap. Jadi nanti bisa diilmiahkan gimana kok bisa terjadi seperti itu. apakah tidak terjadinya angiogenesis atau pembuluh darah baru, termasuk yang periferi di wilayah gusi itu, Bu? Iya, mungkin Pak ya, dengan gulanya bagus, yang Ya. di atas, yang di ujung-ujung perifer itu terluruh ya. Ya. Jadi melaninya luruh jadi bagus seperti itu. Udah terbentuk, akhirnya warnanya berubah. Anda lebih lancar. Iya. Kemudian, ini setelah ikut Mobi, karang gigi terbentuk lebih cepat, sekitar 1 bulan sudah ada. Itu kenapa, Bu Dokter? Enggak, bukan karena Mobi. Kalau dipikir Mobi itu makanannya bukan karbohidrat, yang bikin karang gigi lebih banyak itu karbohidrat, Pak Eko. Oh, ayo, begitu. Mobi bener apa enggak? Ini Pak. Maaf bercanda loh. Ya Pak Muhammad Salim. Jadi ini menegaskan bahwa produk-produk yang membuat karang gigi terbentuk itu pasti dari karbohidrat, Pak. Karbohidrat ya. Nah sekarang makanan Mobi kan nggak ada karbohidratnya, Pak. Jadi karang gigi datangnya dari mana itu? Kira-kira begitu. Perlu dipertanyakan ya Pak Eko. Ya, coba diingat ya kembali pola makan kita sehari-hari bagaimana. Kemudian ya ini pemakan PMB menyebabkan karang gigi. Pertanyaan lagi sama dari Bapak yang sama, Pak Muhammad Salim ya. Pemakan PMB bisa menyebabkan karang gigi lebih cepat. Kenapa? Ya sekali lagi, karang gigi selalu terbentuk dari mungkin gini Pak Eko. Ya. Dia makan karang giginya di seluruh gigi atau di sisi tertentu? Pertanyaannya. Ya, Pak Salim bisa dijawab, Pak? Pak siapa tadi? Muhammad Salim. Pak Muhammad Salim. Sebelah depan bawah. Ya. Nah, berarti biasanya depan bawah, di bawah lidah ya Pak ya, paling banyak. Itu kan biasanya karena air liurnya kurang, Pak. Jadi ketika makan itu kan ada kalsium. Itu terus dia bisa cepat ngendap di situ. Makanya ketika sesudah habis makan disikat, terutama di bawah lidah itu. Kemudian tadi ada kok pada pada penderita diabetes itu giginya jadi jarang-jarang. Tadi sudah ada gambarnya yang di slide. Yaitu karena tadi kalau gigi itu sudah ada yang lepas, ya gigi itu jadi gini. Ketika gigi lepas, gigi yang bawah misalnya, kemudian tidak diganti, itu gigi yang atas itu akan menempati tempat yang hilang tadi. Jadi dia akan memanjang. Kalau orang Jawa bilang modot. Tadi ada yang tanya Pak. Moga terjawab ya. Jadi giginya tuh tambah panjang yang atas. Kemudian gigi samping-sampingnya itu akan geser, Pak. Akibatnya jadi apa? Renggang. Ini Pak Latif, masalahnya gigi sering banyak sisa makanan. Iya Pak, makanya harus gosok gigi Pak. Cara satu-satunya bersihin gigi, sisa makanan itu supaya gosok gigi supaya nanti bersih, tidak terjadi karang gigi maupun gigi berlubang, gigi kropos seperti itu. Ya, ini ada bantahan lagi. Jadi Pak Muhammad Salim mengeneralisir bahwa pemakan PMB pasti giginya berkerak
atau terjadi karang gigi. Sebagai informasi Pak Muhammad Slim, itu tidak mewakili dari PMB karena sebagian besar orang yang menjadi pemakan PMB dan gula darahnya rendah malah justru giginya menjadi membaik. Jadi Bapak terbalik sekali. Jadi jangan mengeneralisir, ya. Karena kalau andai kata jadi pemakan PMB, saya pemakan PMB tulen Pak, di meja saya masih ada telur Pak. Kita masih baik-baik aja. Dan tidak ada karang gigi. Jadi mungkin kasusistis sekali kasus Bapak. Dan mungkin perlu kita bisa diskusi lebih panjang mengenai kasus Bapak ini. Kasusistis. Saya ada mungkin menarik benang merah aja Pak Eko, bahwa bagi penderita DM ini ternyata tadi Dokter Budi juga menyampaikan bahwa saliva kita itu juga akan banyak gulanya. Apabila saliva kita itu keadaan misalkan kurang, bisa terjadi karena hal yang lain ya, secara analisa medis gigi tadi sudah disampaikan. Tapi kalau orang yang katakanlah banyak air liur, kalau dia gula darahnya tinggi, di mana tadi disampaikan oleh Dokter Budi bahwa saliva itu juga akan banyak gulanya juga, tidak hanya di dalam darah. Nah, kalau air liur kita bertemu dengan kalium, kemudian sisa-sisa makanan itu yang bisa diikat menjadi karang, itu memang akan mudah juga menjadi karang di situ. Ini saya hanya menarik benang merah bahwa apa yang ada di mulut kita selama kita makan di mana ada mengandung ya kita protein oke, memang ada kalium ada dan lain-lain. Selama air liur kita itu memang pada posisi gula darah kita masih tinggi, dengan informasi tadi berarti itu ada kans untuk terbentuknya karang. Ini aku menarik kesimpulan. Jadi kalau dari makanan sendiri tidak, karena makanan yang kita konsumsi sebagai orang naturopatik itu adalah protein, tidak ada karbo. Tapi justru karbonya atau glukosanya berada di air liur karena memang dari dalam tubuhnya itu masih tinggi gula darahnya. Kira-kira ke arah situ ada kan seperti itu enggak, Dok? Kalau saya malah lebih ke arah ini, Pak. Mungkin kurang minum ya. Sehingga darahnya salivanya kental, air ludahnya kental. Air ludah yang kental itu juga memudahkan terbentuknya karang gigi. Oke. Jadi Oke, Pak Selin tadi HbA1c-nya 4,8 bagus sekali ketika sesudah PMB. Tapi mungkin karena kurang ini ya, minum juga itu mengaruhi. Ya. Jadi kan air ludahnya jadi kental ya. Air ludah yang kental itu juga mempengaruhi pembentukan karang gigi. Jadi secara benang merahnya bahwa di mana kita kekurangan asupan air juga akan menyebabkan air liur yang kental. Dari air liur yang kental memungkinkan terbentuknya karang gigi, gitu ya Bu ya. Seperti gitu. Mungkin saran saya Pak Selin sesudah makan coba kumur pakai air putih. Seperti itu coba dilihat nanti. Kemudian coba Pak, biasanya sih 6 bulan sekali ya itu karang gigi itu kelihatan ya dan harus segera dibersihkan, biasanya seperti itu. Mungkin kalau Pak Selin udah terbiasa membersihkan karang gigi, coba nanti 6 bulan lagi sesudah membersihkan dilihat Pak Selin, apakah sudah terbentuk banyak ataukah tipis seperti itu. Ya Pak Selin. Oh iya. Pak Selin. Kemudian Mbak Anne. Nah, ini maaf Budi, saya beralih ke Mbak Anne pertanyaannya. Mbak Anne pernah nggak membuat satu survei atau seenggaknya membuat satu pengamatan selama ikut MOBI ini, apa yang terjadi sama gigi geligi pada orang-orang yang ikut PMB? Belum gitu ya. Belum ya? Belum pernah Pak Eko kalau survei tentang
pasien kan harus izin Pak Eko dulu untuk bisa lagi pula ya. ada ethical clearance segala Pak Eko. Iya. Iya, gitu ya. Nanti mungkin kita di teman-teman ya Jogja ya. Kita bikin ya. Bisa kok pakai Google. Iya. Kan kita kan punya ya, udah punya grup chapter Jogja ya. Iya. Ya Tapi nanti bisa. Kalau andai kata secara mungkin subjektif sekali, menurut Mbak Ane atau Bu Sri sendiri, apa perbedaannya pada saat kita menggunakan menu non PMB yang berkarbohidrat dengan PMB yang tidak berkarbohidrat? Monggo, silakan. Karena menurut Pak Eko kan menurut Pak Eko, maksudnya karbohidrat itu kan yang membawa gula lebih banyak ya dibandingkan protein, mungkin bunganya seperti itu. Tapi kan untuk bisa mengakibatkan jadi karang gigi, jadi bertumpuk atau karies itu butuh proses yang lama. Jadi istilahnya mungkin PMB setengah tahun itu masih kurang waktunya gitu. Jadi itu harus kita amati dari awal, jadi dari baseline-nya itu artinya awal dari mulai PMB, kemudian sekian waktu itu ada perubahan enggak, seperti itu. Dan itu juga tidak semudah itu kita mengatakan bahwa pola makan ini bisa mengakibatkan perbaikan gigi, apa misalnya, atau tidak mengakibatkan karang gigi yang menumpuk, seperti itu tuh harus ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Gitu Pak Eko. Jadi kalau memang mau diteliti itu bisa banget. Cuman kita harus pakai ethical clearance dan harus ketemu. Kalau seperti itu pasiennya harus face to face sama kita untuk melihat. Kalau melalui survei itu kita bisa melakukan dengan menyebar Google Form, kemudian dikumpulkan, kemudian kita analisa. Tapi itu pertanyaannya juga sangat terbatas. Jadi sepengetahuan pasien dan juga sedapatnya pasien itu menangkap apa yang dimaksudkan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Tapi bisa itu ditempuh itu seperti itu paling mudah dengan Google Form, disebar, kemudian nanti kembali terus kita kita record, kita analisis. Gitu Pak Eko. Batas minimal untuk dijadikan sebuah penelitian yang dianggap valid untuk sebuah ilmu pengetahuan, itu minimal sampelnya harus jadi berapa orang, Mbak? Untuk sampel, jumlah itu nggak ada ketentuannya Pak Eko. Jadi kadang-kadang misalnya untuk dijadikan suatu acuan atau kebijakan gitu ya, itu harus banyak. Biasanya tuh di mana masyarakat itu hitungannya tuh sampel per tempat gitu. Itu kalau kebijakan. Tapi kalau untuk masukan bahwasanya menggambarkan saja itu kan di situ sudah dikatakan misalnya dari sampel sekian, nah gitu ada 200 orang misalnya, terdapat perbaikan keadaan kondisi mulutnya selama berapa waktu. Nah itu jadi semua itu ada kesimpulan yang harus ketat didasari dengan pertanyaan penelitian kita. Untuk berapa jumlah sampel itu tidak ada aturan yang rigid seperti itu. Selama kita menyebabkan kriteria yang valid atau sudah ditentukan dahulu, itu sudah bisa untuk dipublikasikan. Gitu Pak Eko. Ya, makasih banyak. Itu Mas Marianto. Wah, siap membantu dokter. Ya, tetangga kita. Kita suka kontak-kontak Pak Marianto. Ya. Baik, terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan terakhir. Kita yakin lompat mobil akan terjadi regresel. Apakah bisa juga gigi kita tumbuh lagi? Ya enggak lah Pak, kalau udah 2 kali ya udah habis lah. Habis. Siap-siap ngomong aja. Yang tumbuh gigi palsu Pak. ada tapi gigi palsu. Udah kodrat ya Pak. Ya, tuh ada Pak Zul Amri. Padahal juga siap bergabung untuk penelitian Bu Ane. Wah, siap. Tinggal izinnya Pak Eko ini. Ya pasti Bu diizinkan. Baik. Izinnya masih pakai ya. Masih ada ilmiahnya loh Pak Eko. Oh iya. Izinnya itu. Saya pikir secara normatif kita membantu kok. Kita membantu. Makasih Pak Eko. Teman-teman juga pasti akan membantu ya. Baik, Bu Dokter Budi, Bu Dokter Ane, terima kasih banyak
untuk penjelasannya mengenai kesehatan gigi dan hubungannya dengan diabetes. Ini akan sangat membantu teman-teman di sini yang tadinya masih dalam suasana gelap, apa hubungannya antara diabetes dan gigi ini. Tapi dengan gini jadi terang benderang. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memberi berkah dan amal jariah buat Bu Dokter berdua. Terima kasih banyak. Amin. Sampai ketemu Juga lagi. Pak Eko dan yang lainnya, Pak Partono, Pak Warsono. Salam buat teman-teman Jogja. Iya. Terima Terima kasih. kasih. Iya.